Bayangan senja masih tertinggal di langit ketika mobil tua berwarna silver itu akhirnya berhenti di sebuah jalanan tanah yang penuh dengan dedaunan kering. Angin sore berhembus pelan, membawa bau khas hutan yang lembab, bercampur aroma tanah basah yang baru saja tersiram hujan beberapa jam lalu. 5 orang pemuda keluar satu persatu dari dalam mobil dengan wajah lelah sekaligus bersemangat. Mereka adalah teman-teman yang sudah lama merencanakan perjalanan ini. Bima, Raka, Andin, Sari, dan Joko. Semuanya masih berusia awal 20-an, mahasiswa dari universitas di Surabaya yang hobi mendaki dan menjelajah tempat-tempat baru. Perjalanan panjang dari Surabaya menuju Banyuwangi sudah cukup menguras tenaga mereka, tapi semangat menjelajahi hutan Alas Purwo mengalahkan rasa letih. Bagi sebagian besar orang, nama Alas Purwo sudah lekat dengan mitos-mitos mistis, cerita gaib, dan larangan-larangan yang menakutkan. Hutan itu disebut-sebut sebagai hutan paling angker di Jawa, tempat segala macam makhluk gaib bersemayam. Ada pula yang menyebutkan bahwa Alas Purwo adalah gerbang menuju dunia gaib, kerajaan jin, bahkan tempat pesugihan bagi mereka yang nekat mencari kekayaan dengan cara terlarang. Tapi justru karena cerita-cerita itulah, rasa penasaran 5 anak muda ini semakin membuncah. Gila, akhirnya sampai juga. Udah kayak mimpi bisa kesini, ucap Bima sambil menepuk bahu Raka. Raka hanya tersenyum tipis, menatap ke arah barisan pohon besar yang menjulang tinggi di depan mereka. Tapi serius, bro, ini hutan kelihatan beda. Lebih gelap dari hutan-hutan yang pernah gue masukin. Sari yang sejak tadi sibuk mengikat tali sepatunya mendengus kecil. Ah, paling sugesti aja. Orang bilang juga hutan ini angker biar nggak ada yang sembarangan masuk. Lagian kita kan cuma mau trekking, nggak ngapa-ngapain. Kalau niatnya baik, pasti aman. Andin, satu-satunya yang terlihat agak ragu, hanya dia mendengarkan. Ia mengingat kembali cerita kakeknya yang pernah berpesan agar jangan sekali-sekali main-main ke Alas Purwo. Katanya, tempat itu bukan sekadar hutan, tapi tanah keramat. Namun, ia tidak mau terlihat penakut di hadapan teman-temannya. Ia memilih untuk menyimpan rasa takut itu sendiri. Joko, yang paling usil di antara mereka, tiba-tiba bersiul kecil sambil berkata, "Halo penunggu Alas Purwo. Kami cuma mau numpang lewat, jangan ganggu ya." Jangan asal ngomong, Jo, tegur Andin cepat, suaranya sedikit meninggi. Joko hanya tertawa, mengangkat kedua tangannya. "Santai aja, Din. Gue kan bercanda. Lagian, katanya kalau kita sopan, aman-aman aja." Namun tawa Joko seketika meredup saat tiba-tiba dari balik semak terdengar suara burung gagak yang terbang rendah. Suaranya melengking tajam, membuat bulu kuduk mereka meremang. Mereka saling pandang sesaat, lalu tertawa kecil untuk menghilangkan rasa canggung. Tapi jauh di dalam hati masing-masing, ada sedikit rasa tak nyaman yang tidak mereka akui. Mereka mulai menurunkan perlengkapan, carrier besar berisi tenda, sleeping bag, perbekalan makanan, dan perlengkapan mendaki lainnya. Saat sedang bersiap, seorang pria tua muncul dari kejauhan. Pakaiannya sederhana, kemeja lusuh dan sarung, dengan wajah keriput dan mata yang tajam seolah bisa menembus hati. Ia menghampiri mereka dengan langkah pelan tapi pasti. "Kalian mau masuk Alas Purwo?" tanya pria tua itu dengan suara serak. Bima, yang paling berani, menjawab dengan sopan. "Iya, Pak. Kami cuma mau trekking, lihat-lihat hutan, terus camping semalam." Pria tua itu terdiam beberapa saat, menatap satu persatu wajah mereka. Alas Purwo bukan tempat sembarangan. Banyak yang masuk tapi nggak pulang. "Kalian yakin mau terus?" Kata-kata itu membuat suasana mendadak hening. Andin menunduk, merasa firasat buruknya makin kuat. Namun Sari berusaha tetap tersenyum. "Kami cuma sebentar kok, Pak. Nggak akan macam-macam. Doakan saja aman." Pria itu menarik napas panjang. "Kalau begitu, dengar baik-baik. Jangan sombong. Jangan bicara sembarangan. Jangan ambil apapun dari dalam hutan, meski sekecil daun kering. Dan kalau kalian mendengar suara gamelan di malam hari, jangan pernah dicari sumbernya. Mengerti?" Kelima pendaki itu saling pandang. Joko yang biasanya usil kali ini memilih diam. Bima mengangguk mantap. "Mengerti, Pak. Terima kasih sudah mengingatkan." Pria tua itu hanya menghela napas lagi sebelum berbalik,
berjalan menjauh, dan menghilang di balik pepohonan. Suasana kembali hening, hanya terdengar desiran angin dan suara serangga hutan. "Creepy banget, sumpah," gumam Raka. "Udahlah, jangan dipikirin. Kita kan udah jauh-jauh ke sini," sahut Bima sambil mengangkat ranselnya. "Ayo, sebelum gelap." Mereka mulai melangkah masuk ke dalam hutan. Jalannya masih berupa tanah basah dengan akar-akar besar yang menyembul. Semakin jauh mereka melangkah, semakin pekat suasana terasa. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan batang-batang besar, seolah membentuk dinding alami yang menutup langit. Cahaya matahari sore berangsur hilang, digantikan bayangan gelap yang menekan dari segala arah. Mereka berjalan sekitar 1 jam, hingga menemukan tempat datar yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Bima memberi aba-aba untuk berhenti. "Kita camp di sini aja. Masih sore, bisa bikin api unggun." Mereka segera bekerja sama mendirikan tenda. Tawa dan obrolan kembali terdengar, seolah rasa takut tadi menguap. Saat api unggun menyala, suasana mulai hangat. Mereka makan mie instan, bercerita, dan bercanda. Namun, ketika malam semakin larut, suasana kembali berubah. Angin malam bertiup dingin, membuat daun-daun berdesir nyaring. Api unggun yang tadinya besar mulai mengecil, menyisakan bara merah yang berkilat-kilat. Andin yang duduk sedikit menjauh tiba-tiba mendongak, wajahnya pucat. "Kalian denger nggak?" Semua hening, hanya suara jangkrik terdengar. Tapi beberapa detik kemudian, samar-samar terdengar suara seperti alunan gamelan dari kejauhan. Suara itu lembut, seakan terbawa angin, tapi jelas berbeda dari suara hutan biasa. Sari menatap sekeliling dengan mata melebar. "Itu suara musik." Joko berusaha tertawa, meski suaranya terdengar kaku. "Mungkin ada warga desa bikin acara." "Tapi, desa terdekat jauh dari sini," sahut Raka pelan. Mereka terdiam lagi. Bima berusaha tegar, meski bulu kuduknya juga berdiri. "Udah, jangan dipikirin. Ingat kata bapak tadi, kalau ada suara aneh, jangan dicari." Mereka akhirnya masuk ke tenda, mencoba tidur meski rasa was-was menyelimuti. Tapi malam itu terasa panjang. Sesekali mereka mendengar langkah kaki di luar tenda, seolah ada yang berkeliling. Sesekali terdengar suara ranting patah, atau desiran seperti sesuatu yang besar sedang bergerak. Andin menutup matanya rapat-rapat, berharap bisa tidur. Tapi dalam hatinya ia tahu, perjalanan ini tidak akan berjalan normal. Ada sesuatu di dalam hutan ini yang sedang memperhatikan mereka. Api unggun sudah meredup, hanya menyisakan bara merah yang sesekali mengeluarkan percikan kecil. Udara malam kian menusuk tulang, seakan-akan hawa dingin dari bumi merayap naik dan menyelimuti tubuh mereka. Di dalam tenda, 5 anak muda itu terbaring gelisah. Suara serangga malam yang biasanya menenangkan justru terasa asing, karena sesekali disusupi oleh bunyi aneh. Denting logam tipis yang samar, seperti gamelan dari kejauhan, lalu lenyap begitu saja seolah tak pernah ada. Andin membuka matanya, menatap langit-langit tenda yang hanya kain tipis. Ia menahan napas, mencoba memastikan apakah ia benar-benar mendengar suara itu atau hanya bayangan pikirannya. Di sebelahnya, Sari tampak sudah terlelap, meski napasnya terdengar berat, seakan mimpi buruk sedang menghampirinya. Joko, yang biasanya cerewet, kini membalikan badan ke kanan kiri, tak juga bisa tidur nyenyak. "Bim," suara pelan itu keluar dari mulut Andin, memanggil pemuda yang tidur paling dekat pintu tenda. Bima menggumam, setengah sadar. "Kenapa? Kamu denger nggak? Kayak ada suara musik." Bima terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Denger. Dari tadi. Tapi jangan dipikirin. Ingat kata bapak tadi sore?" Andin menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. "Tapi kalau itu bukan halusinasi, berarti kita beneran lagi diawasi, Bim." Hening. Yang terdengar hanya desir angin melewati pepohonan. Bima akhirnya membuka mata, menoleh pada Andin. Dalam cahaya redup senter kecil yang masih menyala di pojok tenda, wajahnya terlihat pucat meski ia berusaha tegar. "Ya udah, jangan banyak dipikirin. Kita nggak ganggu siapapun. Tidur aja." Namun tidur bukan hal mudah malam itu. Raka yang berbaring di ujung tenda tiba-tiba menggeliat resah.
Gue sumpah tadi kayak ada yang jalan muterin tenda. Suara langkahnya berat. Joko langsung menegakkan badan. Ah, lu aja halu. Mana ada orang tengah malam gini? Gue nggak bilang orang, sahut Raka lirih. Gue cuma bilang, ada yang jalan. Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Mereka akhirnya memilih diam, saling memejamkan mata meski pikiran berkecamuk. Sekitar tengah malam, ketika angin berembus makin kencang, Andin mendengar jelas suara ranting patah di luar. Ia membeku, tubuhnya dingin meski berselimut sleeping bag. Perlahan ia meraih senter kecil, lalu menyalakannya. Cahaya redup itu tak cukup menerangi seluruh tenda, tapi cukup untuk membuat Joko ikut terbangun. Apaan, Din? Bisik Joko. Di luar, ada yang jalan lagi, jawab Andin nyaris tak bersuara. Joko menelan ludah, lalu menggenggam pisau lipat kecil yang selalu ia simpan di tas. Bukan untuk melawan, lebih sebagai bentuk keberanian palsu. Detik-detik terasa panjang. Sampai akhirnya, duk-duk-duk, 3 kali terdengar jelas seperti ketukan di tiang kayu yang menopang pohon di dekat tenda. Suara itu ritmis, pelan, tapi nyata. Semua orang di dalam tenda terbangun seketika. Gue bilang kan, Raka berbisik, wajahnya pucat pasi. Sari yang dari tadi diam langsung menangis kecil, menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku nggak kuat, aku takut banget. Bima berusaha tegar, meski suaranya bergetar. Tenang, jangan keluar. Kita bareng-bareng aja di sini. Apapun itu, biarin. Jangan direspons. Mereka pun hanya bisa diam, menahan napas, sementara di luar tenda angin berputar aneh, membawa bau menyengat yang asing, seperti bunga melati bercampur tanah basah. Pagi akhirnya tiba, meski matahari tidak tampak terlalu terang karena tertutup pepohonan besar. Mereka keluar dari tenda dengan wajah lesu. Kantung mata hitam jelas terlihat, tanda mereka nyaris tak tidur semalaman. Gue beneran gak mau ngalamin lagi malam kayak gitu, keluh Sari sambil merapikan rambutnya yang berantakan. Joko mencoba menutupi rasa takut dengan bercanda. Ya udah, jangan bikin tenda, kita tidur aja di hotel. Haha. Tapi tawanya hambar, dipaksa keluar. Bima memutuskan mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Kalau kita diam di sini terus, malah makin kepikiran. Kita cari jalur lebih dalam, biar tujuan kita nggak sia-sia. Ingat, kita kesini buat eksplorasi, bukan buat ketakutan sendiri. Raka mendengus, tapi akhirnya setuju. Mereka berkemas, memadamkan sisa api unggun, lalu kembali berjalan menembus rimba. Semakin dalam mereka melangkah, suasana hutan makin asing. Cahaya matahari hampir tak menembus rimbunnya dedaunan. Pohon-pohon berdiameter besar menjulang tinggi, beberapa berlumut tebal dan memiliki akar yang menjalar ke segala arah. Sesekali mereka menemukan gua kecil, atau pohon tumbang yang membentuk lorong alami. Aneh ya, gumam Andin pelan. Hutan ini kayak nggak habis-habis. Jalurnya muter-muter. Sari menambahkan, aku dari tadi merasa kayak diawasi. Padahal jelas kita cuma berlima. Joko yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. Kalian denger nggak? Ada yang manggil. Semua menoleh padanya. Manggil gimana? Tanya Bima. Joko mengerutkan dahi. Kayak ada suara cewek. Lirih banget. Tapi gue yakin tadi kedengeran. Sari langsung merinding. Jangan ngawur, Jo. Bima mengangkat tangannya. Udah, jangan banyak ngomong soal suara. Fokus jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, meski suasana makin mencekam. Di benak masing-masing, pertanyaan sama berputar, suara siapa yang mereka dengar, dan siapa yang semalam berjalan mengitari tenda mereka? Sore menjelang. Mereka akhirnya menemukan sebuah lapangan kecil di tengah hutan, dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Di tepi lapangan itu berdiri pohon beringin raksasa dengan akar menggantung panjang seperti tirai. Di sini aja kita pasang tenda malam ini, kata Raka, meski matanya tak lepas dari beringin tua itu. Andin spontan menolak. Nggak bisa. Pohon itu kelihatan angker banget. Gue yakin ini bukan tempat bagus. Sari ikut mendukung. Iya, cari tempat lain aja, Bim.
Namun Bima yang sejak awal berusaha rasional mencoba menenangkan. Kita nggak bisa milih banyak. Hari udah mulai gelap. Kalau maksa cari tempat lain bisa lebih berbahaya. Kita dirikan tenda di sini aja, tapi jangan ganggu apapun. Deal? Mereka pun akhirnya setuju, meski dengan rasa was-was. Saat mendirikan tenda, Andin terus memperhatikan beringin tua itu. Sesekali ia merasa akar gantungnya bergoyang pelan, padahal angin tak bertiup kencang. Di malam kedua itu, suara gamelan terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Kali ini bukan hanya Andin yang mendengar, tapi semuanya. Mereka duduk melingkar di dalam tenda, saling menatap dengan mata membesar. Ini, udah nggak wajar lagi, bisik Sari. Joko berusaha bercanda, tapi suaranya gemetar. Mungkin ada acara kawinan di hutan. Tak ada yang tertawa, hanya desiran angin yang menjawab, membawa aroma melati semakin tajam, seakan sumber suara gamelan itu hanya berjarak beberapa langkah dari tenda mereka. Suara gamelan itu semakin jelas. Denting saron, kendang yang dipukul pelan, dan bunyi gong yang berat bergaung di antara pepohonan, seakan ada sebuah pagelaran wayang di balik beringin raksasa. Padahal, jelas sekali, mereka sedang berada di tengah hutan yang tak berpenghuni. Andin merapatkan jaketnya, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin. Bim, sumpah ini udah nggak beres. Suara gamelan ini, dekat banget. Gue rasa cuma beberapa meter dari kita. Sari menggenggam tangan Andin, mencoba menahan tangis. Aku juga dengar. Kayak ada banyak orang di luar sana. Raka menelan ludah, tatapannya tajam ke arah dinding tenda. Tapi aneh, kenapa kita nggak lihat cahaya api atau lampu sama sekali? Kalau benar ada orang hajatan, pasti ada penerangan. Bima menarik napas panjang, mencoba tetap rasional. Udah, ingat pesan bapak tua kemarin? Kalau ada suara gamelan, jangan dicari. Jadi apapun yang terjadi, jangan ada yang keluar tenda. Joko yang biasanya paling berani kali ini terdiam. Tangannya gemetar saat memegang pisau lipat kecilnya. Tapi, kalau yang di luar bukan manusia, terus apa? Pertanyaan itu membuat semua hening. Suara gamelan seakan semakin keras, sampai-sampai tanah di bawah mereka bergetar samar, seperti benar-benar ada panggung yang sedang dipentaskan. Mereka menutup kuping dengan sleeping bag, berusaha mengabaikan. Namun, suara gamelan tidak hilang, justru berubah. Dari musik yang teratur, perlahan-lahan dentingannya terdengar kacau, serampangan, dan tak sinkron. Suara gong menjadi berat dan panjang, seperti dipukul oleh sesuatu yang sangat besar. Tiba-tiba, suara tertawa melengking terdengar di sela-sela gamelan. Suara perempuan, lirih tapi jelas. Tertawa panjang, menembus jantung mereka yang sudah dicekam ketakutan. Sari menjerit kecil, buru-buru menutup mulutnya sendiri agar tidak terdengar terlalu keras. Andin langsung memeluknya, mencoba menenangkan meski dirinya sendiri hampir menangis. Bima berusaha memimpin, meski keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Tenang. Jangan panik. Jangan ada yang keluar. Kita tunggu sampai pagi. Waktu berjalan sangat lambat. Gamelan itu terus berbunyi, kadang berhenti sejenak lalu kembali lagi. Suara perempuan tertawa datang berulang-ulang, kadang terdengar seperti berbisik tepat di telinga, meski tak ada siapapun di dalam tenda selain mereka berlima. Sekitar dini hari, tiba-tiba semua suara itu berhenti. Seketika, hutan menjadi senyap, terlalu senyap. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung malam, hanya detak jantung mereka yang berdentum kencang. Udah berhenti, bisik Raka, matanya masih menatap dinding tenda dengan waspada. Bima mengangguk pelan. Kayaknya iya. Jangan lengah dulu. Mereka menunggu lagi dalam hening, sampai akhirnya kantuk mulai menaklukkan rasa takut. Satu persatu terlelap, meski tidurnya tidak tenang, penuh mimpi buruk yang kabur. Pagi hari tiba, sinar matahari menembus celah pepohonan dan menimpa tenda mereka. Burung-burung kembali berkicau, seakan malam mencekam itu tidak pernah terjadi. Namun wajah-wajah mereka jelas menunjukkan kelelahan. Andin membuka pintu tenda perlahan, lalu menatap sekitar. Hal pertama yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di bawah beringin raksasa itu, berserakan bunga melati segar yang semalam tidak ada.
tersusun seperti taburan sesaji, lengkap dengan dupa yang masih mengeluarkan asap tipis, meski tak ada siapapun di sana. "Andin? Ada apa?" Suara Bima dari dalam tenda. Andin menoleh dengan wajah pucat. "Kalian harus lihat ini." Satu persatu mereka keluar, dan semua terdiam. Bau melati langsung menusuk hidung, bercampur aroma dupa yang menusuk dada. Joko melangkah mundur refleks, matanya melebar. "Sial, siapa yang naruh ini semua?" Sari langsung berlutut, tubuhnya lemas. "Aku nggak mau di sini lagi, Bim. Aku nggak mau." Bima mencoba tetap tenang. "Kita, jangan ganggu apapun. Biarkan aja. Anggap kita nggak lihat." Tapi Raka tidak bisa menahan rasa kesal. "Gimana bisa tenang, Bim? Jelas-jelas ada yang mainin kita. Malam-malam ada gamelan, sekarang sesajen muncul tiba-tiba. Gue nggak mau jadi tumbal." Bima menatap Raka dalam-dalam. "Justru kalau kita panik, itu yang bahaya. Kita harus jaga pikiran, jangan sembarangan ngomong. Ingat, bapak tua itu udah bilang." Suasana menjadi berat. Mereka akhirnya memutuskan berkemas lebih cepat, meninggalkan lapangan kecil itu. Tidak ada yang berani menoleh ke arah beringin saat melangkah pergi. Sepanjang perjalanan hari itu, tidak banyak percakapan. Semua larut dalam pikiran masing-masing. Suara gamelan, tawa perempuan, dan sesajen melati terus terbayang di kepala mereka. Jalan setapak semakin sulit dilalui. Semak-semak makin rapat, pohon tumbang menghalangi jalur, membuat mereka harus memutar. GPS yang mereka bawa tidak bisa menunjukkan titik dengan akurat. Jarum kompas pun beberapa kali berputar liar, seolah kehilangan arah. "Gue nggak ngerti, harusnya jalurnya nggak kayak gini," gumam Raka sambil menatap peta kertas yang dibawanya. "Bisa jadi kita melenceng dari jalur resmi," kata Bima. "Tapi masih bisa balik, asal kita tandain jalan yang udah kita lewati." Namun Andin tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia merasa bulu kuduknya berdiri lagi. Dari arah belakang, samar-samar ia mendengar suara langkah kaki, pelan tapi mengikuti irama langkah mereka. "Teman-teman," suaranya bergetar. "Kalian denger nggak? Ada yang ikut jalan di belakang kita." Mereka semua terdiam, menajamkan telinga. Awalnya hening, lalu jelas sekali. Krek, krek, suara ranting terinjak, persis meniru langkah mereka. Ketika mereka berhenti, suara itu juga berhenti. Sari menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. "Ya Tuhan." Bima buru-buru memberi kode dengan tangannya. "Jangan nengok ke belakang. Jangan lihat. Jalan terus." Mereka pun berjalan lebih cepat, jantung berpacu. Tapi suara itu terus mengikuti, tak pernah tertinggal, seperti bayangan yang menempel. Menjelang sore, mereka menemukan sungai kecil dengan air jernih. Di pinggir sungai, ada batu besar yang cukup datar. Mereka memutuskan beristirahat sebentar, mencuci muka, dan mengisi botol minum. Joko mencoba menenangkan suasana dengan bercanda. "Lumayan, bisa cuci muka biar nggak pucat kayak pocong." Namun ketika ia menunduk untuk membasuh wajah, ia terpaku. Di permukaan air yang jernih, ia melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang berdiri tepat di belakangnya. Padahal, saat menoleh, tak ada siapapun selain teman-temannya. Joko terjatuh ke belakang, wajahnya pucat pasi. Gue lihat cewek di air. Dia berdiri di belakang gue. Sumpah gue lihat." Andin langsung merinding. "Kita nggak sendirian di hutan ini." Bima menepuk pundak Joko keras-keras. "Dengar ya, jangan ngomong sembarangan. Anggap aja nggak ada apa-apa." Tapi di hati kecil mereka, semua tahu, Alas Purwo sedang menunjukkan wajah aslinya. Dan itu baru permulaan. Senja kembali datang, langit di atas hutan hanya menyisakan cahaya oranye samar yang cepat tenggelam di balik rimbunnya pepohonan. 5 pendaki itu kini duduk lelah di tepi sungai, wajah mereka kusam, tubuh dipenuhi debu dan keringat. Seharian mereka berjalan tanpa arah yang jelas, mencoba mengikuti jalur yang mereka tandai, namun entah bagaimana selalu kembali ke titik yang mirip dengan sebelumnya. Aneh banget, sumpah, Raka menggerutu sambil menatap peta kertas yang sudah lusuh. Harusnya kita udah sampai di jalur keluar kalau ngikutin arah ini.
Tapi kenapa muter-muter di tempat yang sama? Andin menunduk, menatap tanah. Aku udah bilang, hutan ini bukan hutan biasa. Dari awal aku udah gak enak hati. Bima mencoba menahan suasana agar tidak semakin panas. Oke, dengar. Kita nggak bisa panik sekarang. Kalau kita kehilangan arah, kita istirahat dulu malam ini. Besok kita coba lagi. Kita nggak boleh kebawa emosi. Sari duduk memeluk lutut, matanya kosong menatap air sungai yang mengalir tenang. Tapi kalau besok pun nggak ketemu jalan keluar, gimana? Bekal kita tinggal berapa? Makanan cuma cukup 2 hari lagi. Joko berusaha menyelipkan humor seperti biasanya. Tenang, kalau habis, kita makan Raka aja. Badannya paling gede. Tidak ada yang tertawa. Joko terdiam, sadar candaan itu gagal total. Ia menatap ke sekeliling, lalu mendesah panjang. Akhirnya mereka sepakat untuk bermalam di dekat sungai. Tempatnya terbuka, air tersedia, meski hawa dingin menusuk semakin pekat saat malam turun. Mereka mendirikan tenda di tanah berumput, membuat api unggun kecil untuk mengusir rasa takut. Namun sejak matahari benar-benar hilang, rasa asing kembali merayap. Angin malam bertiup membawa aroma melati, lebih tajam dari sebelumnya. Daun-daun bergesekan dengan suara aneh, seperti bisikan samar yang tidak bisa dipahami. Andin duduk terdiam, matanya menatap ke arah seberang sungai. Kalian lihat itu enggak? Bisiknya. Semua menoleh. Di seberang sungai, samar-samar terlihat cahaya obor bergerak perlahan. Seolah ada barisan orang sedang berjalan, cahaya mereka naik turun, teratur, dan makin lama makin banyak. Sari langsung menggenggam lengan Andin erat-erat. Astaga, itu orang kan? Raka menggeleng cepat. Kalau orang, mana mungkin ada banyak obor di tengah hutan, tanpa suara sama sekali. Mereka menahan napas. Cahaya obor itu semakin mendekat, menyeberangi sungai, namun anehnya tidak menimbulkan riak air sedikit pun. Seolah obor-obor itu melayang, bukan di bawah tangan manusia. Jangan lihat. Tunduk semua, perintah Bima dengan suara rendah tapi tegas. Ia sendiri menundukkan kepala, memejamkan mata rapat-rapat. Namun Joko, dengan rasa penasaran yang mengalahkan takut, tetap mengintip sedikit. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya beku. Di balik obor-obor itu, tampak bayangan hitam tinggi besar berjalan, tubuhnya kurus, wajahnya tidak jelas, hanya 2 lubang kosong seperti mata yang menyala merah redup. Joko tersentak, buru-buru menutup matanya. Tapi sudah terlambat. Ia merasa tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak tak beraturan, seolah sesuatu sedang menempel pada punggungnya. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Cahaya obor itu perlahan menjauh, hilang ditelan gelap hutan. Suasana kembali hening, hanya suara air sungai yang mengalir. Udah pergi? Tanya Sari dengan suara serak. Kayaknya iya, jawab Bima. Tapi mulai sekarang, gak ada yang boleh nekat lihat hal-hal aneh. Kalau ada yang lewat, anggap gak ada. Malam semakin larut. Mereka masuk ke dalam tenda, berusaha tidur, tapi rasa takut membuat mata tak bisa terpejam. Sekitar tengah malam, Joko yang berbaring di sisi pintu tenda tiba-tiba terbangun. Ia merasa pundaknya dingin, seperti ada embusan napas yang menempel langsung di kulit. Dengan gemetar ia menoleh, dan dari celah kecil pintu tenda yang tidak tertutup rapat, ia melihat mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Joko menjerit spontan, membuat yang lain terbangun. Bima langsung menyalakan senter, menyorot ke pintu. Tidak ada apa-apa. Hanya kain tenda yang bergoyang pelan terkena angin. Gue sumpah ada yang ngeliatin kita dari luar. Joko masih terengah-engah, wajahnya pucat. Bima berusaha menenangkan. Udah, itu cuma bayangan. Jangan dipikirin. Tapi semua tahu, Joko tidak sedang berbohong. Malam itu mereka tidak tidur sama sekali. Suara gamelan terdengar lagi, kali ini lebih pelan tapi menusuk telinga, seperti dimainkan tepat di bawah tanah tempat mereka berbaring. Fajar menyingsing. Cahaya pagi membawa sedikit kelegaan, meski wajah mereka kini kusam, mata merah karena tak tidur. Kalau terus-terusan kayak gini, gue nggak yakin kita bisa kuat, kata Raka dengan nada frustasi. Bima mengangguk pelan. Mulai hari ini, kita harus cari jalan keluar dengan serius.
Kita nggak boleh muter-muter lagi. Kita ikutin arus sungai, pasti ada jalannya ke desa. Mereka pun berkemas, meninggalkan tempat perkemahan dengan langkah berat. Tapi sebelum benar-benar pergi, Andin menoleh sekali lagi ke arah seberang sungai. Di sana, samar-samar ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri tegak, gaunnya putih lusuh, wajahnya tak terlihat jelas. Andin memejamkan mata erat-erat, lalu berlari menyusul teman-temannya. Ia tidak berani menoleh lagi. Di dalam hati, ia sadar. Mereka sudah terlalu jauh masuk ke wilayah yang tidak seharusnya mereka jamahi. Dan sejak saat itu, firasat buruknya berubah menjadi keyakinan. Sesuatu yang kelam sedang menunggu mereka di dalam hutan ini. Pagi itu udara lembab menusuk kulit, embun menetes dari ujung dedaunan, dan langit pucat tertutup kabut. 5 pendaki melangkah menyusuri tepian sungai dengan langkah berat. Pundak mereka pegal, wajah kusam, mata sembab karena kurang tidur. Arus sungai mengalir deras, suara air menjadi satu-satunya penanda kehidupan di tengah hutan yang terasa asing. Bima memimpin di depan, sesekali menoleh memastikan yang lain masih mengikutinya. Kita ikutin sungai ini aja. Teorinya, arus pasti mengarah ke hilir, dan biasanya hilir ketemu pemukiman. Katanya berusaha menenangkan. Namun nada suaranya sendiri terdengar tidak meyakinkan. Raka yang membawa carrier paling berat mulai bersungut. Teorinya, dari kemarin kita cuma ngikutin teori, nyatanya muter-muter aja. Gue capek. Bim. Bekal tinggal dikit, tenaga juga udah habis. Sari menimpali, suaranya gemetar. Jangan ngomong gitu, Rak. Kita harus tetap yakin. Kalau enggak, kita bisa gila di sini. Andin berjalan paling belakang, terus menoleh ke kanan dan kiri. Dari tadi ia merasa ada yang mengikuti mereka. Suara ranting patah, bisikan samar, dan kadang langkah-langkah yang tidak sinkron dengan derap kaki mereka berlima. Tapi setiap ia berhenti dan mendengarkan, suara itu lenyap. Sekitar tengah hari, mereka berhenti untuk makan siang seadanya. Roti tawar yang mulai kering, sedikit air mineral, dan sisa mie instan yang direbus dengan air sungai. Tidak ada selera makan, tapi perut kosong memaksa mereka menelan. Saat itulah Joko mendadak bicara dengan nada serius. Kalian sadar nggak? Sejak semalam kita kayak dilihatin terus. Gue ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Andin spontan mengangguk. Aku juga ngerasain. Bima menatap mereka berdua, kening berkerut. Udah, jangan kebawa perasaan. Itu cuma sugesti karena kita capek. Namun Raka malah menatap Andin dengan sinis. Sugesti apaan? Jangan-jangan ini semua gara-gara kamu, Din? Dari awal udah ngomong gak enak hati, terus jadi kejadian beneran. Andin tersentak, matanya berkaca-kaca. Maksud kamu apa? Ya siapa tahu kamu bawa aura sial atau apalah. Gue cuma bilang sesuai fakta. Raka melotot, emosinya meledak. Sari buru-buru menengahi. Udah, jangan ribut. Kita butuh kerjasama, bukan saling nyalahin. Tapi suasana sudah terlanjur panas. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, kebersamaan mereka retak. Sore menjelang, kabut turun lebih pekat. Sungai yang tadinya jelas alirannya, kini samar tertutup putih tebal. Mereka berjalan semakin lambat, takut salah pijak. Tiba-tiba dari balik kabut terdengar suara gamelan lagi, kali ini jauh lebih jelas. Nada saron yang berulang-ulang, gong besar yang dipukul perlahan, menciptakan getaran yang membuat bulu kuduk berdiri. Gue denger itu lagi, bisik Sari, wajahnya pucat pasi. Suara gamelan terdengar tidak hanya dari satu arah, melainkan seperti mengepung dari segala sisi. Kadang dari depan, lalu dari kiri, tiba-tiba dari belakang. Bima mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Mereka semua menahan napas, berdiri diam di tepi sungai yang berkabut. Dari balik kabut, samar-samar terlihat bayangan hitam berbaris, seperti arak-arakan. Ada yang membawa obor, ada yang membawa semacam tandu. Mereka berjalan perlahan menyusuri tepi sungai, tanpa menoleh sedikit pun. Jangan lihat, tunduk semua. Bima kembali memberi perintah. 5 pendaki itu serempak menunduk, memejamkan mata, mencoba seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Namun Joko lagi-lagi tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia melirik sedikit ke sela kabut. Dan seketika itu pula matanya terbelalak. Di antara arak-arakan itu, ia melihat sosok tinggi besar dengan wajah menyerupai topeng barong, mata melotot, lidah menjulur panjang, kulit tubuhnya hitam legam. Sosok itu menoleh langsung ke arah Joko, seolah tahu ia sedang diperhatikan. Joko tercekik napasnya, buru-buru memalingkan wajah. Tapi di telinganya terdengar suara berat berbisik. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Tubuh Joko gemetar hebat. Ia tidak berani membuka mata lagi sampai suara gamelan itu perlahan menghilang bersama kabut yang menipis. Saat ia membuka mata, wajahnya sudah pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipis. Ada apa, Jok? Tanya Bima cepat. Joko menggeleng cepat, bibirnya bergetar. Enggak apa-apa. Tapi jelas ia menyembunyikan sesuatu. Dan sejak kejadian itu, langkah mereka terasa semakin berat. Seolah hutan alas purwo menutup semua jalan keluar, menjerat mereka semakin dalam. Hari mulai gelap lagi. Mereka sudah berjalan seharian mengikuti arus sungai, tapi bukannya menemukan jalan keluar, justru hutan terasa makin rapat. Pohon-pohon besar dengan akar menjuntai seperti tirai hidup menghadang setiap langkah. Raka akhirnya melempar carriernya ke tanah dengan kasar. Udah, gue nggak bisa lagi jalan. Kita kayak orang bego muter-muter di sini. Jangan berhenti di sini, Rak. Kita harus cari tempat yang agak terbuka buat bikin camp. Bima mencoba menahan. Lo gampang ngomong, Bim. Lo pikir gue nggak capek? Raka menatap tajam. Udah jelas-jelas kita nggak bakal nemu jalan keluar. Kita kayak disesatkan sama hutan ini. Kata-katanya membuat semua terdiam. Mereka tahu Raka tidak salah. Akhirnya, meski dengan perasaan kesal, mereka mendirikan tenda di sebuah tanah lapang kecil di bawah pohon beringin besar. Dari dulu, orang Jawa selalu percaya bahwa beringin adalah tempat bersemayamnya makhluk gaib. Tapi mereka sudah terlalu lelah untuk peduli. Malam itu, mereka makan seadanya. Mie instan dibagi berlima, dimasak dengan sisa air mineral. Rasanya hambar, tapi perut kosong memaksa mereka menelan tanpa banyak bicara. Andin duduk merapatkan jaket, menatap kosong ke api unggun yang kecil. Entah kenapa, tubuhnya terasa dingin sekali, padahal api menyala di depannya. Nafasnya terlihat seperti uap di udara, seolah ia duduk di suhu yang jauh lebih dingin daripada yang dirasakan yang lain. Sari menoleh, kaget melihat wajah Andin yang pucat pasi. Din, kamu kenapa? Kok dingin banget kulitmu? Andin hanya menggeleng, bibirnya bergetar. Aku nggak tahu. Dari tadi aku ngerasa kayak ada yang berdiri tepat di belakang aku. Kayak dia ngikutin setiap gerakanku. Semua refleks menoleh ke belakang Andin. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan hutan yang pekat. Namun angin dingin yang berhembus membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bima cepat-cepat mengambil senter, menyinari sekeliling. Tidak ada sosok apapun. Tapi saat cahaya menyorot batang beringin, mereka semua melihat sesuatu. Di sana, tergantung di dahan tinggi, ada kain putih lusuh yang berkibar pelan. Tidak mungkin ada orang yang menaruhnya, posisinya terlalu tinggi dan rapat dengan dahan. Udah, jangan dilihat. Tutup tenda. Kita tidur, Bima memberi instruksi dengan tegas. Mereka masuk ke dalam tenda, memadamkan api unggun agar tidak menarik perhatian. Namun malam itu, ketegangan semakin menjadi. Sekitar tengah malam, Andin mulai gelisah. Tubuhnya berkeringat dingin, napasnya memburu, dan ia menggeliat tak karuan. Sari yang tidur di sampingnya kaget. Din, kamu kenapa? Andin tidak menjawab. Matanya terbuka, tapi bola matanya hanya menatap kosong ke atas. Pupilnya membesar. Tiba-tiba ia mulai bergumam. Suaranya berat, jauh berbeda dari suara Andin biasanya. Kalian tidak boleh di sini. Semua terlonjak. Bima langsung menyalakan senter, menyorot wajah Andin. Tubuh Andin kejang-kejang, bibirnya bergerak sendiri mengeluarkan kata-kata aneh. Kembali, atau kalian akan diambil. Raka yang biasanya keras kepala langsung pucat pasi. Astaga, ini apaan? Bima menahan pundak Andin, berusaha menenangkan. Din,
Sadar, ini gue, Bima. Jangan biarin pikiranmu diambil. Namun gumaman itu makin keras. Bahkan terdengar seperti suara dua orang sekaligus. Suara Andin bercampur dengan suara berat lain, seperti pria tua. Joko yang sejak awal paling penakut kini sudah gemetar hebat. Ia menutup telinganya, berbisik lirih, gue pengen pulang, gue pengen pulang. Andin mendadak berhenti kejang. Tubuhnya kaku, lalu perlahan ia menoleh ke arah Joko. Senyumnya melebar tidak wajar, matanya kosong. Yang penakut, akan lebih dulu dipanggil. Suaranya lirih tapi jelas. Joko langsung menjerit histeris. Sari menangis, memeluk Andin sambil mengguncang tubuhnya. Din, sadar, Din, jangan gitu, ya Allah. Akhirnya Bima membaca doa apapun yang ia ingat, menahan tubuh Andin erat-erat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, tubuh Andin akhirnya lemas, napasnya kembali normal, dan ia tertidur seperti pingsan. Tenda sunyi, hanya suara isakan Sari yang tersisa. Tidak ada yang berani tidur lagi malam itu. Pagi harinya, Andin bangun dengan wajah pucat, matanya sembab. Ia tidak ingat apa-apa tentang malam sebelumnya. Hanya berkata ia bermimpi berada di sebuah pendopo tua, penuh sesajen dan gamelan, dengan sosok-sosok hitam yang menari mengelilinginya. Yang lain saling berpandangan, tak ada yang berani menceritakan kejadian sebenarnya. Raka akhirnya membuka suara. Bim, ini udah gila. Kita harus cari jalan keluar sekarang juga. Gue nggak peduli gimana caranya, pokoknya kita harus keluar. Bima mengangguk pelan, tapi dalam hati ia tahu, hutan ini tidak akan mudah melepaskan mereka. Dan di kejauhan, samar-samar, suara gong kembali terdengar, bergema pelan di antara pepohonan. Langkah kaki 5 pendaki itu semakin lesu. Matahari sudah meninggi, tapi cahaya yang masuk ke dalam hutan terasa redup, seakan-akan dedaunan tebal sengaja menahan sinar agar mereka tetap berada dalam bayang-bayang. Bima berjalan di depan, wajahnya serius. Ia mencoba terus menenangkan diri dengan berpikir logis. Ikutin arah timur. Kalau kita konsisten, pasti ketemu batas hutan. Namun, setiap kali ia mengeluarkan kompas, jarum selalu berputar tak tentu arah. Kadang menunjuk utara, lalu tiba-tiba berbelok ke barat. Seolah medan magnet di hutan ini tidak stabil. Kompasnya rusak kali, gumam Raka dengan nada ketus. Kompas gue ini merek bagus. Rak, nggak mungkin rusak. Jawab Bima ketus pula, tapi matanya sendiri tampak ragu. Sari berjalan sambil memeluk tas kecil di dadanya. Napasnya pendek, wajahnya pucat. Aku capek banget. Tolong, bisa nggak kita istirahat bentar? Namun sebelum Bima menjawab, Andin yang sedari tadi diam menoleh ke kiri, menatap ke dalam hutan yang gelap. Kalian dengar itu? Semua terhenti. Mereka menajamkan telinga. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan lagi, kali ini lebih jelas, bunyi kenong dan saron yang berpadu, seperti sebuah gending Jawa kuno. Tapi bukan hanya itu. Ada suara perempuan menyanyi lirih. Nadanya mendayu-dayu, liriknya samar, tapi terasa sangat menusuk hati. Sari langsung merinding. Ya Allah, ada suara nyanyi. Suara itu semakin dekat, seolah mendekat ke arah mereka. Tubuh mereka kaku, tidak tahu harus lari atau bersembunyi. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terlihat cahaya merah samar, seperti api obor. Sosok-sosok hitam kembali melintas, arak-arakan yang sama seperti malam sebelumnya. Mereka berjalan perlahan, tapi kali ini di tengah-tengah barisan tampak sosok perempuan berbusana pengantin Jawa, kebayanya merah darah, wajahnya pucat dengan bibir tersenyum kaku. Andin menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya menetes. Itu sama persis, sama kayak yang aku lihat di mimpi. Bima cepat memberi instruksi, suaranya bergetar tapi tegas. Semua tunduk, jangan ada yang lihat. Mereka berlima segera menunduk, lutut gemetar. Suara gamelan terus berdentum, suara nyanyian perempuan makin menusuk telinga. Namun Raka, entah karena rasa penasaran atau karena egonya yang tak terima, melirik sedikit ke arah arak-arakan itu. Dan seketika darahnya membeku. Sosok perempuan pengantin itu menatap langsung ke arahnya. Mata hitam pekatnya membesar, bibirnya menyeringai lebar, giginya hitam semua.
Raka terpaku, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia merasakan telinga kirinya berdengung keras, lalu suara itu berbisik langsung di kepalanya. "Kenapa kamu melihatku?" Raka berteriak histeris, jatuh tersungkur ke tanah. Yang lain kaget, buru-buru menarik tubuhnya ke belakang semak. Arak-arakan itu terus berjalan, perlahan menghilang di telan pepohonan, seolah tidak menyadari keberadaan mereka. Namun tubuh Raka masih gemetar hebat. Matanya kosong, bibirnya bergetar tanpa suara. Sadar. Bima menampar pipinya pelan, mencoba menyadarkan. Akhirnya Raka mengeluarkan suara, lirih dan terputus-putus. Dia, senyum ke gue, dia bilang gue bakal ikut sama dia. Sari menangis terseduh, menutup telinga dengan kedua tangan. "Kita harus keluar. Aku nggak kuat lagi." Bima sendiri gemetar, tapi ia tahu kalau ia ikut panik, semuanya akan hancur. "Dengar, kita harus jalan terus. Kalau berhenti di sini, kita bisa gila. Ikutin aku." Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah gontai. Namun, tidak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka makin dingin. Di tengah jalan setapak yang sempit, ada sesajen lengkap, nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, rokok kretek, dan dupa yang masih mengepul. Padahal mereka yakin tidak ada orang lain di hutan ini. Bima menahan napas. "Jangan sentuh apapun. Lewat aja." Namun Joko, entah karena ketakutan atau kebodohan, tanpa sengaja menyenggol dupa itu dengan kakinya. Dupa terjatuh, padam, dan nasi tumpeng terhambur ke tanah. Semua terdiam. Detik berikutnya, angin kencang berhembus dari arah hutan, membuat daun-daun berputar liar. Suara gamelan tiba-tiba terdengar lagi, kali ini keras sekali, seperti dimainkan tepat di telinga mereka. Sari menjerit, Andin menutup wajah, sementara Raka langsung terduduk, menutup telinga rapat-rapat. Bima menarik lengan Joko dengan kasar. "Lo gila? Gue udah bilang jangan sentuh apa-apa." Joko menangis ketakutan, suaranya pecah. "Gue nggak sengaja. Gue nggak sengaja." Suara gamelan itu mendadak berhenti. Hening total. Hutan seakan menahan napas. Kemudian, dari arah belakang mereka, terdengar suara langkah kaki banyak orang berjalan bersamaan. Tap, tap, tap. Makin lama makin dekat. Bima langsung panik. "Lari. Cepat lari." Mereka berlima pun berlari sekuat tenaga, menembus semak belukar, ranting-ranting mencambuk wajah dan tangan, napas tersengal. Tapi suara langkah itu terus membuntuti, seolah selalu berada tepat di belakang mereka. Rasa takut membuat mereka tak peduli lagi arah mana yang dituju. Yang penting menjauh dari suara itu. Hingga akhirnya, tanpa sadar, mereka tiba di sebuah tanah lapang dengan reruntuhan bangunan kuno. Pilar-pilar batu berlumut, tembok yang setengah roboh, dan di tengahnya sebuah pendopo kecil dengan lantai batu yang masih utuh. Bima berhenti, menatap dengan wajah pucat. "Astaga, jangan bilang ini." Andin melanjutkan kalimatnya dengan suara bergetar. "Ini pura luhur Giri Salaka. Pusatnya Alas Purwo." Semua membeku. Mereka sadar, mereka sudah masuk terlalu jauh. Dan kini, tidak ada jalan kembali. Langit sudah gelap ketika mereka berdiri di depan reruntuhan pura itu. Udara di sekeliling terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya, dan kabut putih tipis turun perlahan, menyelimuti tanah lapang. Reruntuhan pura itu tampak menyeramkan, seolah memandang mereka dengan tatapan tak kasat mata. Gue nggak mau di sini. Kita harus pergi." Suara Joko gemetar, tangannya menggenggam lengan Sari erat-erat. "Tapi kemana? Dari tadi kita lari nggak jelas." "Kita selalu balik lagi ke sini," jawab Bima. Wajahnya berkeringat meski udara sedingin es. Andin memandangi pendopo kecil yang masih berdiri di tengah reruntuhan. Matanya kosong, seolah sesuatu menariknya untuk mendekat. "Aku pernah lihat tempat ini, di mimpi kemarin malam. Aku ada di situ. Mereka mengelilingiku di sana." Sari langsung meraih tangannya. "Jangan, Din, jangan mendekat." Namun Andin seperti tidak mendengar. Kakinya melangkah pelan menuju pendopo, tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap lurus ke depan.
Bima buru-buru menarik bahunya. Din, sadarlah. Jangan ikutin apapun yang kamu rasain. Andin terhuyung, menunduk sambil menutup wajah. Aku nggak bisa, Bim. Kayak ada yang manggil namaku terus. Raka yang sejak tadi diam tiba-tiba meledak. Udah cukup. Gue nggak tahan lagi. Hutan ini gila. Gue pengen keluar sekarang juga. Ia meraih carriernya dan berlari sembarangan ke arah semak belukar. Ra, jangan pergi sendiri, teriak Bima. Ia dan yang lain berusaha mengejar, tapi suara Raka segera menghilang di telan hutan. Mereka berlari menyusul, namun hanya menemukan kegelapan. Hutan tampak asing, tidak ada jejak Raka sama sekali. Yang ada hanya kabut tebal dan suara jangkrik yang terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Ya Allah, dia kemana? Sari menangis histeris. Kita nggak boleh pisah. Kita nggak boleh pisah. Bima menggenggam kepalanya, frustasi. Kalau kita nekat nyari dia malam-malam gini, kita semua bisa hilang. Terus kita biarin aja dia sendirian? Joko hampir histeris. Namun sebelum mereka sempat memutuskan, terdengar jeritan panjang dari dalam hutan. Suara Raka. Arg. Jeritan itu melengking, penuh rasa sakit dan ketakutan, lalu mendadak berhenti. Sun. Semua membeku, wajah pucat, tubuh gemetar. Sari jatuh terduduk, menangis tanpa henti. Dia udah diambil. Andin memeluk lututnya, menggoyangkan tubuh ke depan dan belakang. Aku udah bilang, kita nggak boleh masuk. Sekarang dia udah jadi korban. Bima menatap kosong ke kegelapan. Ia ingin berlari menyusul, tapi kaki seolah terkunci. Malam itu, mereka kembali ke dekat reruntuhan pura karena tidak tahu harus kemana lagi. Mereka membuat api unggun kecil, duduk berdekatan sambil saling merapatkan tubuh. Tidak ada yang berbicara. Semua tenggelam dalam ketakutan dan rasa putus asa. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Tap, tap, tap. Sari langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan. Raka? Suara Joko bergetar. Mereka semua menatap ke arah suara. Dan benar, sesosok tubuh muncul dari balik kabut. Itu Raka. Wajahnya pucat, bajunya kotor penuh lumpur, matanya kosong. Ra? Astaga, syukurlah kamu balik. Sari berdiri, hendak menghampiri. Namun Bima cepat menahan. Jangan, ada yang gak beres. Sari tertegun. Ia menatap lebih saksama. Benar, Raka berjalan kaku, kepalanya sedikit miring, matanya menatap lurus tanpa berkedip. Bibirnya tersenyum tipis, senyum yang asing, bukan senyum Raka yang mereka kenal. Kenapa kalian takut? Suara Raka terdengar datar, berat, bukan seperti biasanya. Aku nggak apa-apa. Aku cuma diajak, melihat sesuatu. Andin mundur, tubuhnya gemetar hebat. Itu, bukan Raka. Rak, Joko mencoba mendekat, tapi tiba-tiba Raka tertawa keras. Suaranya serak dan menggema, tidak wajar untuk seorang manusia. Hehahaha. Kalian semua akan segera ikut. Nggak ada yang bisa keluar dari sini. Tiba-tiba api unggun padam dengan sendirinya. Kegelapan pekat menelan mereka semua. Sari menjerit, Andin menangis, Joko jatuh terduduk. Bima berusaha menyalakan senter, tapi lampu hanya berkedip sebentar lalu mati. Dalam kegelapan itu, suara gamelan kembali terdengar, kali ini sangat keras, seperti dimainkan tepat di samping telinga mereka. Diikuti suara gong besar yang menghentak, membuat tanah bergetar. Raka, atau sosok yang menyerupai dirinya, perlahan menghilang di telan kabut, meninggalkan mereka berempat dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Mereka tidak tidur, hanya duduk merapat, tubuh gemetar, mata melotot ke kegelapan. Andin berbisik lirih, hampir tak terdengar. Kita bukan lagi cuma tersesat. Kita udah masuk ke dunia mereka. Bima tidak menjawab. Di dalam hatinya, ia tahu Andin benar. Mereka bukan hanya tersesat di alas Purwo. Mereka sudah melangkah ke wilayah yang tidak seharusnya dimasuki manusia. Dan sejak saat itu, ia sadar satu hal. Keluar dari hutan ini mungkin bukan lagi soal menemukan jalan.
Tapi soal apakah mereka masih diperbolehkan untuk kembali. Kabut semakin pekat, hingga jarak pandang hanya sebatas 1-2 meter. Angin bertiup pelan, tapi terasa dingin menembus tulang. Api unggun yang tadi sempat menyala kini padam total, hanya meninggalkan asap tipis yang melayang. Bima menyalakan korek sekali lagi, tangannya gemetar. Api kecil itu hanya bertahan beberapa detik sebelum mati tertiup angin dingin yang entah dari mana datangnya. Ini nggak masuk akal, anginnya aneh banget, gumamnya. Joko menempel pada punggungnya, tubuh gemetar. Bim, itu bukan Raka, kan? Bukan? Tidak ada yang menjawab. Mereka semua tahu, sosok yang kembali tadi malam mungkin sudah bukan lagi manusia. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari balik kabut. Tawa itu pelan, tapi jelas, seperti suara anak kecil yang sedang bersembunyi. Hehehe. Sari langsung memeluk lengan Andin, wajahnya pucat pasi. Kamu denger nggak? Suara anak kecil? Andin mengangguk kaku. Iya, dari tadi dia manggil aku. Sebelum yang lain sempat bertanya, Andin berdiri, tubuhnya kaku, matanya menerawang. Aku harus pergi. Dia butuh aku. Din, jangan. Bima meraih tangannya, tapi Andin mendorongnya dengan kekuatan tak wajar. Tubuh kecil Andin membuat Bima kaget ketika ia terhempas mundur seolah didorong seorang pria dewasa. Andin melangkah ke kabut, mengikuti suara itu. Din? Sari menjerit, berusaha mengejar, tapi Joko menahannya. Jangan, kalau kita ikutin, kita bisa hilang juga. Bima bangkit dengan wajah penuh panik. Nggak bisa, kalau kita biarin, dia nggak akan balik lagi. Ketiganya pun akhirnya nekat masuk ke dalam kabut, mengikuti langkah Andin. Suasana di dalam kabut itu jauh berbeda. Udara semakin dingin, tapi ada suara lain yang terdengar samar. Gamelan, gong, dan suara orang-orang berbisik. Semakin jauh mereka berjalan, semakin jelas suara itu. Hingga akhirnya kabut menipis, memperlihatkan pemandangan yang membuat mereka semua membeku. Di depan mereka terbentang sebuah lapangan luas dengan panggung kayu di tengahnya. Ratusan sosok berpakaian putih duduk bersila, mengelilingi panggung. Wajah mereka kosong, pucat, dan tidak semua berbentuk manusia. Ada yang wajahnya rata tanpa mata, ada yang kepalanya seperti hewan, ada pula yang tubuhnya transparan. Di atas panggung, Andin berdiri dengan mata terpejam, tubuhnya kaku, seolah menjadi pusat perhatian makhluk-makhluk itu. Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan. Joko hampir pingsan melihat pemandangan itu. Ya Allah, apa ini? Bisik Bima. Tiba-tiba gong dipukul keras. Duum. Andin membuka mata. Matanya merah menyala, bibirnya menyunggingkan senyum yang bukan miliknya. Kenapa kalian datang? Ini tempat kami. Kalian gak akan bisa pulang. Suara Andin terdengar berat, bergema, jelas bukan suaranya sendiri. Bima nekat melangkah maju. Andin, sadarlah, lawan dia. Andin tertawa pelan. Dia sudah milik kami. Serentak, makhluk-makhluk di sekeliling mulai berdiri, menatap mereka bertiga. Suara gamelan semakin cepat, iramanya makin menghentak, seperti menandai dimulainya sebuah ritual. Joko berteriak ketakutan. Bim, kita harus kabur. Sekarang. Tapi tiba-tiba sosok Raka muncul di samping panggung. Wajahnya kosong, senyumnya lebar, matanya hitam legam. Ia menatap mereka bertiga dan mengangkat tangannya, memberi isyarat seakan menyuruh mendekat. Hehe, giliran kalian sekarang. Makhluk-makhluk itu serempak bergerak mendekat, mengepung mereka. Bima menarik tangan Sari dan Joko. Lari, jangan lihat ke belakang. Mereka bertiga berlari menembus kabut, meninggalkan panggung ritual itu. Suara gamelan terus terdengar, makin keras, makin menghantui setiap langkah. Namun meski mereka berlari sekuat tenaga, hutan seolah tak berujung. Jalan selalu berputar, kembali lagi ke tempat yang sama. Nafas mereka terengah, tubuh gemetar, tapi rasa takut memaksa mereka terus bergerak. Hingga akhirnya, ketika kabut menipis, mereka sadar. Mereka kembali berdiri di depan panggung itu. Dan Andin masih di sana,
menatap mereka dengan mata merah menyala, tersenyum lebar. Ini nggak mungkin. Joko terengah-engah, suaranya bergetar hebat. Kita tadi udah lari jauh. Kenapa balik lagi ke sini? Bima memandang sekeliling. Nafasnya berat, tapi matanya fokus. Hutan ini bukan hutan biasa. Kita lagi diputerin, dipaksa balik. Sari sudah menangis sesenggukan, wajahnya basah air mata. Aku nggak kuat, Bim, aku nggak kuat lagi. Di panggung itu, Andin berdiri tegak, matanya merah menyala. Suaranya bergema ketika berbicara. Kenapa lari? Kalian udah dipilih. Tinggal ikut saja, selesai semua penderitaan kalian. Raka muncul lagi di sampingnya, dengan senyum menyeramkan. Tubuhnya bergerak kaku, seperti wayang yang ditarik benang. Ayo, ikut sama kita. Di sini nggak ada rasa sakit, nggak ada lapar, nggak ada takut. Sari menjerit, itu bukan kalian. Itu bukan kalian. Makhluk-makhluk di sekeliling panggung mulai bergerak. Ada yang merangkak dengan tangan panjang tak wajar, ada yang melayang setengah tubuh, ada pula yang wajahnya berganti-ganti bentuk seperti topeng. Suara gamelan makin cepat, gong makin sering dipukul, hingga tanah terasa bergetar. Bima maju satu langkah, menggertakkan gigi. Andin, kalau kamu bisa dengar, lawan, jangan biarin mereka masukin kamu. Namun Andin justru tertawa. Suara tawanya berat, dalam, sama sekali bukan miliknya. Dia sudah menyerah. Sekarang tubuh ini milik kami. Tiba-tiba angin kencang berembus, membuat pohon-pohon berderak, daun berputar liar, dan kabut tersibak. Dari arah barat, sosok tinggi menjulang muncul. Bayangan hitam itu lebih besar dari pohon, kepalanya menyerupai kerbau dengan tanduk panjang, tubuhnya diselimuti kabut pekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan, histeris. Astagfirullah. Apa itu? Apa itu? Bima pun terdiam membeku. Joko sudah jatuh terduduk, tidak sanggup berdiri. Sosok itu berhenti tepat di belakang panggung. Mata merahnya menyala terang, menatap tajam ke arah mereka bertiga. Andin menunduk hormat ke arahnya, seperti seorang abdi menyambut raja. Dia yang punya tanah ini. Suara Andin bergema, berlapis dua, seolah ada makhluk lain bicara bersamaan. Kalian sudah masuk, berarti kalian harus bayar. Bima meraih batu besar di tanah dan menggenggamnya kuat-kuat. Ia tahu melawan makhluk semacam ini mustahil, tapi menyerah juga bukan pilihan. Kalau mau ambil nyawa, ambil gue. Jangan yang lain. Andin menatapnya dengan senyum lebar yang tidak wajar. Keberanian yang bodoh, tapi menghibur. Tiba-tiba, salah satu makhluk berbentuk perempuan berambut panjang melayang ke arah mereka. Rambutnya menjuntai sampai tanah. Wajahnya rata tanpa mata dan hidung. Ia mengeluarkan suara serak, ikut, ikut, sambil mengulurkan tangan panjangnya ke arah Joko. Joko menjerit dan mundur, tapi tangannya hampir tersentuh. Jangan sentuh dia. Bima berteriak, lalu melempar batu itu sekuat tenaga. Batu itu menembus tubuh perempuan itu, tapi bukannya jatuh. Sosok itu justru bergetar dan mengeluarkan suara tertawa melengking. Hahaha. Batu itu jatuh menembus tanah tanpa efek. Sari menangis semakin keras. Kita nggak bisa keluar, kita beneran nggak bisa keluar. Andin melangkah turun dari panggung, tubuhnya bergerak kaku tapi matanya menatap tajam. Ia mendekat, dan setiap langkahnya membuat daun-daun kering terangkat sendiri. Andin. Bima mencoba menyadarkannya sekali lagi. Ingat kita. Ingat siapa kamu. Kamu bukan milik mereka. Andin berhenti sesaat. Wajahnya seperti ragu, matanya berkedip, seolah Andin yang asli masih berusaha melawan di dalam tubuhnya. Bibirnya bergetar. Bim, aku sakit. Namun detik berikutnya, mata merah itu kembali menyala. Suaranya berubah lagi. Dia sudah lemah. Sebentar lagi hilang sepenuhnya. Makhluk-makhluk itu makin mendekat, mengepung mereka dari segala arah. Gamelan berdentum semakin keras, gong dipukul bertubi-tubi, dan suara-suara asing mulai bersahut-sahutan. Joko berteriak ketakutan, kita bakal mati di sini. Kita bakal mati.
Bima menggertakkan gigi, lalu menarik tangan Sari. Enggak, kita belum kalah. Ia menoleh ke Joko. Dengerin gue, apapun yang terjadi, jangan lihat mereka di mata. Fokus aja sama tanah, sama langkah kita. Jangan biarin pikiran kosong. Paham? Joko mengangguk cepat, meski wajahnya pucat pasi. Bima lalu menarik napas panjang, berteriak sekuat tenaga ke arah Andin. Kalau kamu masih ada di dalam sana, Andin, kita nggak akan ninggalin kamu. Dengerin, kita bakal rebut kamu balik. Untuk sepersekian detik, wajah Andin tampak bergetar, matanya berubah normal. Air mata mengalir. Bim, tolong aku. Namun saat itu juga, bayangan hitam besar di belakang panggung meraung keras. Suaranya seperti ribuan kerbau mengamuk. Rawur. Andin kembali terhempas dalam kendali makhluk itu. Matanya merah lagi, tubuhnya kaku, senyumnya makin menyeramkan. Sudah terlambat. Suara raungan makhluk raksasa itu membuat dada mereka bergetar. Pohon-pohon di sekeliling berguncang, burung-burung malam beterbangan panik, dan tanah bergetar seperti gempa kecil. Sari jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Bim, kita nggak bisa lawan mereka, ini di luar kuasa kita. Bima meraih pundaknya, menatapnya dengan mata penuh tekad. Kalau kita pasrah sekarang, habis sudah. Kita harus coba, meskipun cuma sedikit peluangnya. Joko menelan ludah, wajahnya sudah pucat pasi. Tapi, gimana caranya? Lihat mereka, Bim. Mereka nggak bisa disentuh. Tadi batu aja nggak mempan. Bima diam sejenak, lalu menoleh ke Andin. Satu-satunya jalan, kita harus rebut Andin balik. Dia kuncinya. Kalau Andin bisa sadar penuh, mungkin ikatan kita bisa jadi kekuatan. Andin, atau lebih tepatnya tubuhnya yang dikendalikan makhluk itu, menatap mereka dengan senyum tipis. Kalian masih berusaha? Konyol. Dia sudah jadi milik kami. Makhluk-makhluk di sekeliling panggung mulai menari. Gerakannya lambat tapi menakutkan, tubuh mereka meliuk seperti wayang golek. Sementara wajah-wajah tanpa mata itu menatap ke arah Bima, Sari, dan Joko. Suara gamelan makin cepat, gong makin keras, membuat udara bergetar. Bima menggenggam tangan Sari dan Joko. Fokus sama aku. Ingat Andin. Jangan takut, jangan biarin pikiran kosong. Kita panggil dia bareng-bareng. Dengan suara gemetar, Sari ikut berseru. Andin, kamu bukan milik mereka. Ingat kita, Din. Joko, meski terbata, ikut memanggil. Din, ayo balik. Jangan pergi. Andin tiba-tiba terhuyung. Senyumnya pudar, matanya bergetar, wajahnya terlihat seperti berperang di dalam dirinya sendiri. Aku, Bim. Makhluk raksasa di belakang panggung meraung lagi, dan seketika Andin menjerit keras. Tubuhnya terangkat ke udara seperti boneka, melayang di tengah-tengah ritual. Rambutnya tergerai, matanya berkedip cepat, dan darah mulai menetes dari hidungnya. Sari menjerit panik. Bim, dia kesakitan. Bima melangkah maju, meski kakinya gemetar. Lawan, Din. Gue tahu lo masih ada di dalam sana. Andin menjerit lagi, kali ini suaranya bercampur dua nada. Suara aslinya yang penuh penderitaan, dan suara berat makhluk yang menguasainya. Aku. Gamelan makin cepat. Makhluk-makhluk itu menari lebih liar, tubuh mereka bergetar, ada yang mengeluarkan suara lengking panjang, ada yang tertawa melengking. Raka, yang berdiri di samping panggung, tiba-tiba melangkah ke arah mereka. Senyumnya lebar, matanya hitam pekat. Udah cukup, ikut aja sama gue. Rasanya damai. Nggak ada rasa sakit lagi. Joko mundur sambil menangis. Itu bukan lo, Rak. Lo udah nggak ada. Raka mengulurkan tangan, tapi tangannya membesar tiba-tiba, menjadi panjang dan hitam, seperti tangan bayangan. Ujung jarinya bercabang jadi cakar. Ia hampir meraih Sari. Bima buru-buru mendorong Sari ke belakang, lalu mengangkat ranting besar di tanah. Ia mengayunkannya ke arah Raka. Aneh, kali ini ranting itu mengenai, tapi bukan tubuh fisik, lebih seperti menyentuh bayangan. Raka meraung kesakitan,
Wajahnya berubah sejenak ke bentuk manusia asli. "Bim," suara Raka lirih, matanya kembali normal sesaat. "Tolong aku, jangan biarin aku hilang." Namun dalam sekejap, matanya hitam lagi, dan ia menghilang dalam kabut. Bima terengah-engah, matanya membelalak. "Lo lihat kan? Masih ada sisa kesadaran mereka. Masih bisa kita tarik balik." Andin kembali berteriak di udara. Tubuhnya berputar, lalu terhempas jatuh ke panggung dengan keras. Darah memercik dari mulutnya. Tapi saat itu juga, gamelan berhenti mendadak. Semua makhluk berhenti menari. Sunyi mendadak menyelimuti. Mereka semua menunduk ke arah makhluk raksasa di belakang panggung. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk lurus ke arah Bima, Sari, dan Joko. Udara mendadak berat. Nafas mereka terasa sesak, seolah ada beban menghimpit dada. Kabut semakin menebal, menutup semua arah. Sari memeluk Bima sambil menangis. Dia nunjuk kita. Bim, dia bakal ambil kita." Joko jatuh terduduk, tidak sanggup berdiri. Bima menatap ke arah makhluk itu, jantungnya berdegup kencang, tapi tekadnya makin kuat. "Kalau memang dia penguasa di sini, gue nggak akan biarin dia ambil kalian." Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, berat, seperti ribuan guntur meledak bersamaan. Lalu, tanah di bawah kaki mereka retak perlahan, mengeluarkan cahaya merah menyala. Retakan tanah makin melebar, cahaya merah menyala dari dalamnya. Panas aneh menyeruak ke udara, bercampur bau belerang yang menusuk hidung. Suara gamelan kembali bergema, kali ini jauh lebih cepat dan keras, seolah ribuan pemain menabuh gamelan bersamaan. Sari menjerit, memeluk kaki Bima erat-erat. "Bim, kita mau dikubur hidup-hidup. Tolong, aku nggak mau mati di sini." Joko merangkak mundur, wajahnya pucat, matanya membelalak kosong. "Ini akhir kita, ini benar-benar akhir kita." Di atas panggung, Andin terbangun lagi. Matanya merah, tubuhnya bergetar keras. Dia menjerit, suaranya bercampur dua nada yang bertabrakan. Tangisan Andin yang minta tolong, dan tawa makhluk yang menguasainya. Argeh. Bima berdiri meski kakinya gemetar. Ia menatap Andin, lalu berteriak sekuat tenaga. "Din, denger gue. Jangan biarin mereka menang. Lawan, Din, lawan." Andin terhuyung, tangannya mencakar udara. Aku nggak bisa, mereka terlalu kuat." "Lo bisa. Lo nggak sendiri. Ada kita di sini." Bima nekat melangkah ke panggung, meski hawa panas dari retakan tanah membuat kulitnya perih seperti terbakar. Sari menjerit ketakutan. "Bim, jangan. Nanti lo juga ditarik." Tapi Bima terus maju, menatap mata Andin lurus-lurus. "Lo ingat perjalanan kita? Ingat waktu kita naik bareng? Ingat tawa kita? Ingat mimpi kita? Jangan biarin semuanya hilang begini." Mata Andin berkedip cepat. Untuk sesaat, cahaya merahnya redup, berganti dengan tatapan penuh air mata. "Bim." Namun saat itu juga, makhluk raksasa di belakang panggung meraung lagi. Tubuhnya makin tinggi, kabut semakin pekat, dan ribuan bayangan hitam bermunculan dari tanah retak, merangkak keluar dengan tangan-tangan panjang. Bayangan itu meraih kaki Joko. Ia menjerit sekeras-kerasnya. "Bim, tolong." Bima menoleh. "Joko, tendang. Jangan biarin mereka tarik lo." Joko berusaha menendang, tapi tangan-tangan hitam itu makin banyak, melilit kakinya, pinggangnya, hingga tubuhnya terseret perlahan ke arah retakan merah menyala. Sari berlari menghampiri, menarik tubuh Joko sambil menangis. "Jangan ambil dia, Aa." Bima panik, ia hampir terbelah dua arah, antara menyelamatkan Andin atau membantu Joko. Sementara itu, Andin menjerit lebih keras, tubuhnya melayang lagi. Suaranya kini seperti ribuan orang bersamaan. "Kalian tidak akan pergi." Gong dipukul keras sekali. Dum. Retakan tanah mendadak melebar, seolah siap menelan siapa saja di atasnya. Bima akhirnya membuat keputusan gila. Ia berlari ke arah Andin, meraih tubuhnya yang melayang, lalu memeluknya erat. "Kalau lo mau hilang,
Gue ikut. Tapi gue nggak bakal ninggalin lo sendirian. Andin menjerit, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar darah bercampur asap hitam. Matanya merah padam, tapi wajahnya berkedip-kedip antara Andin asli dan makhluk yang menguasainya. Sari menjerit, masih berusaha menarik Joko yang separuh tubuhnya sudah masuk retakan. Bim. Lo gila. Lo bisa mati. Bima mengguncang tubuh Andin, berteriak sambil menangis. Lo bukan milik mereka, Din. Ingat kita. Air mata jatuh di wajah Andin. Seketika tubuh Andin bergetar hebat, mulutnya terbuka lebar, dan asap hitam pekat keluar dari dalam tubuhnya, menjerit seperti suara ribuan makhluk terbakar. Aarg. Asap itu melayang ke udara, berputar-putar, lalu masuk ke dalam kabut. Andin jatuh lemas di pelukan Bima, matanya kembali normal, tapi napasnya tersengal, tubuhnya penuh darah. Namun belum selesai, bayangan raksasa itu mengamuk. Tanduknya menyala merah, suaranya mengguncang udara. Retakan tanah semakin melebar, hampir menelan Sari dan Joko. Joko berteriak, wajahnya penuh keringat dan tanah. Bim, kita nggak bisa nunggu lagi. Tanahnya udah kebuka. Bima menggendong Andin yang hampir pingsan, lalu berlari sekuat tenaga ke arah mereka. Tangan-tangan hitam masih mencoba meraih, tapi kini lebih lemah setelah asap hitam keluar dari tubuh Andin. Sari menarik Joko keluar tepat sebelum tubuhnya tenggelam. Mereka berempat jatuh tersungkur, terengah-engah. Di belakang mereka, makhluk raksasa itu meraung sekali lagi, lalu tubuhnya pecah menjadi ribuan bayangan hitam yang beterbangan, menyelimuti hutan. Gong terakhir dipukul keras. Lalu, hening. Retakan tanah menutup perlahan, suara gamelan menghilang, kabut mulai menipis. Mereka berempat tergeletak di tanah, nyaris tanpa tenaga. Hanya suara jangkrik malam yang tersisa, seolah semua kejadian barusan tidak pernah ada. Bima memeluk Andin erat, menatap wajahnya yang pucat. Din, lo masih sama kita, kan? Andin membuka mata perlahan, tersenyum samar meski lemah. Aku, masih ada, makasih, Bim. Sari menangis, memeluk Joko dan Bima. Kita masih hidup. Ya Allah, kita masih hidup. Namun jauh di dalam hati mereka, ada rasa lain. Mereka tahu, itu belum benar-benar selesai. Sesuatu di alas Purwo masih mengawasi. Dan mungkin, hutan itu belum berniat melepaskan mereka sepenuhnya. Setelah puncak kejadian di ritual gaib itu berakhir, keempat pendaki tersisa, Bima, Sari, Joko, dan Andin yang hampir kehilangan nyawa, tergeletak lemah di tanah. Hutan kembali sunyi, kabut perlahan memudar, seolah kejadian barusan hanyalah mimpi buruk. Namun luka di tubuh dan trauma di hati mereka menjadi bukti nyata. Bima bertekad membawa semua temannya keluar. Meski jalan tampak asing dan berputar, mereka terus melangkah. Di tengah kebingungan, suara ayam jantan terdengar sayup, memberi harapan adanya kampung di dekat situ. Mereka segera mengikuti arah suara, meski kadang suara gamelan kembali terdengar samar, membuat mereka ragu apakah sedang dituntun menuju keselamatan atau jebakan baru. Setelah berjalan terseok-seok hingga pagi, mereka akhirnya menemukan tepian hutan, ladang milik warga. Tubuh mereka penuh luka, wajah kotor, dan mata penuh ketakutan. Warga desa yang menemui mereka kaget sekaligus curiga, karena jarang ada pendaki muncul dari arah hutan itu. Mereka dibawa ke balai desa, diberi air dan makan. Saat ditanya apa yang terjadi, keempatnya hanya saling pandang, sepakat tidak menceritakan detail kejadian mengerikan yang mereka alami. Mereka hanya bilang, tersesat, dan kehilangan arah. Warga tidak banyak bertanya, tapi ada tatapan aneh. Seperti mereka sebenarnya tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di dalam hutan. Hari berganti. Mereka berhasil pulang ke kota masing-masing, tapi tak ada yang sama lagi. Andin sering terbangun tengah malam, merasa masih mendengar gamelan dan gong dipukul dari kejauhan. Joko diliputi rasa bersalah, sering mengurung diri, trauma mendalam pada suara malam. Sari mencoba kuat, tapi setiap melihat kabut atau pepohonan lebat, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Bima menjadi satu-satunya yang mencoba menjaga semua tetap waras, tapi ia tahu benar bahwa alas Purwo belum benar-benar melepaskan mereka. Di akhir,
Mereka sepakat untuk tidak pernah kembali ke hutan itu. Namun dalam hati, ada pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apa sebenarnya yang mereka lihat? Apa makna ritual dan makhluk raksasa itu? Dan, apakah jiwa mereka benar-benar selamat? Atau hanya sekadar ditangguhkan untuk suatu hari nanti dipanggil kembali oleh Alas Purwo? Suara gamelan samar yang masih kadang terdengar dalam mimpi mereka seolah menjadi pengingat. Sekali kau masuk, Alas Purwo tak pernah benar-benar melepasmu.